nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mohon kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Berkatilah kegiatan kami Mimbar Agama Katolik pada hari ini supaya bermanfaat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya dalam siaran Mimbar Agama Katolik, yaitu dengan Teresia Aris Sukarni SAG. Dan pemirsa, tema yang akan kita bahas hari ini adalah awam berjalan bersama membangun gereja dan dunia, di mana Agustus dalam kalender liturgi Gereja Katolik dinyatakan sebagai bulan kebangsaan. Dan narasumber hari ini tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak L.Y. Tukijan. Beliau adalah tokoh agama Katolik Paroki Santa Teresia Jambi, sekaligus pengurus FKUB Provinsi Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ari. Apa kabar? Luar biasa, sehat baik. Selalu. Sehat. Amin. Ya. Baik. Hari ini kita membahas tentang bulan kebangsaan Bapak. Iya. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik dinyatakan sebagai bulan kebangsaan. Nah, ada satu tema yang disampaikan di sana adalah awam berjalan bersama membangun gereja dan dunia. Iya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga kok tema itu ingin dimunculkan? Silakan monggo. Iya, jadi tema pada saat ini, lebih-lebih dalam Mimbar Agama Katolik pada hari ini, yaitu kaum awam berjalan bersama membangun gereja dan dunia atau masyarakat. Ini merupakan merupakan tema renungan yang disampaikan oleh Bapak Uskup Agung Palembang, bahwa memang banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan di dalam pelayanan bagi kaum awam di 3 provinsi betul. Yaitu Palembang, Sumatera Selatan, ya. Lalu Jambi juga Bengkulu. Mengapa tema ini diangkat? Mungkin beliau melihat, merasakan, merenungkan, dan juga mengalami masih banyaknya kaum awam yang kurang, mungkin dalam tanda petik, kepedulian di dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap gerejanya, dan juga terhadap dunia dan juga masyarakat. Ya. Itulah sebabnya maka tema ini diangkat sebagai bahan perenungan kita bersama seluruh umat Katolik yang ada di Keuskupan Agung Palembang, dari 3 provinsi itu. Ya. Itu yang melatar belakangi. Luar biasa, baik. Kemudian apa sebenarnya maksud dari tema itu? Awam berjalan bersama membangun gereja dan dunia. Apa yang menjadi maksud dari tema itu? Tema tersebut begini. Jadi kalau kita bicara dengan awam, itu merupakan bagian daripada gereja semesta. Iya. Karena awam itu mereka yang tidak tertabis, artinya hampir 90% umat Katolik itu kan awam, itu satu. Berjalan bersama dengan siapa di sini? Berjalan bersama hierarki, berjalan bersama klerus, lalu lebih jauh lagi tentu saja berjalan bersama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam rangka apa? Di dalam rangka membangun gereja. Kalau saya bicara tentang gereja itu jangan dibayangkan gedungnya ya, umpamanya ada gereja Santa Teresia, ada gereja Gregorius Agung atau gereja manapun, itu bukan itu. Memang itu juga disebut gereja, tetapi secara fisik. Tetapi lebih-lebih pada persekutuan jemaat, persekutuan umat. Bagaimana awam bersama dengan hierarki ini berjalan bersama untuk membangun gereja, yaitu persekutuan umat itu. Bagaimana gereja supaya lebih berkualitas, gereja lebih berdaya guna, gereja tumbuh, gereja hidup. Jadi bukan gereja dalam artian fisik, tetapi lebih-lebih yaitu persekutuan umat Allah itu bagaimana bisa bertumbuh dan berkembang. Lalu kalau bicara dengan dunia itu lebih konkret lagi, yaitu masyarakat kita sekitar.
yaitu di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita berkembang, kita menyejarah, itu bagaimana. Maka tema ini sangat cocok sekali, bagaimana peranan awam, lebih-lebih awam, yaitu non-tertabis, ambil bagian di dalam membangun persekutuan jemaat, persekutuan umat. Lalu bagaimana juga mereka hadir di tengah-tengah masyarakat, ikut membangun kebersamaan di dalam masyarakat, mengembangkan masyarakat, menumbuh kembangkan masyarakat, sehingga masyarakat lebih manusiawi, yang sesuai, dan itu merupakan tugas seluruh umat beriman. Jadi bagaimana awam ambil bagian membangun gerejanya, persekutuannya, sekaligus juga membangun masyarakat sekitarnya supaya lebih manusiawi, lebih baik. Ini sebenarnya yang disampaikan di sana. Ini adalah tema besar ya? Tema besarnya. Awam berjalan bersama membangun gereja dan dunia. Nah, di dalam pertemuan mingguan dalam setiap bulan, di Agustus, ada juga di bulan Prapaskah, kemudian masa Advent. Nah, sekarang kita masuki di bulan kebangsaan. Ada tema-tema kah yang akan disampaikan dari tema sub-sub tema dari tema besar ini, Pak? Jadi karena ini masuk pada bulan Agustus, berkaitan dengan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, bagaimana bangsa Indonesia dengan penuh keberanian memproklamirkan kemerdekaan di tengah-tengah yang tidak gampang. Saat itu Jepang masih ada di Indonesia, maka bulan Agustus bagi bangsa Indonesia itu merupakan bulan yang luar biasa. Lalu dengan sekian banyak sub-sub tema yang ditayangkan di sana, yang dicatat di sana memang banyak, tetapi saya lebih mensoroti pada tema yang keempat, yaitu kaum awam membela negara, karena berkaitan dengan bulan Agustus. Jadi kita sebagai awam itu tidak bisa terlepas dengan tugas kita sebagai bangsa Indonesia, warga Indonesia, bagian dari bangsa ini, kita dipanggil untuk ambil bagian untuk membela negara di mana kita tumbuh dan berkembang. Karena negara kita itu sebenarnya juga berada di dalam, mungkin ada kelompok-kelompok dari luar, kekuatan-kekuatan yang dari luar mencoba untuk menggoyang-goyangkan kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Maka dari itu kaum awam itu juga wajib ambil bagian di dalam membela negara, supaya negara kita itu tempat di mana kita menyejarah, ini kita bisa bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menjadi negara maju seperti yang dicita-citakan oleh para pater bangsa, yaitu bapak-bapak bangsa kita. Kita kan mencoba untuk 100 tahun yang akan datang bahwa Indonesia itu menjadi negara yang besar, sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Maka dari itu peran kaum awam itu, anggota gereja, ini juga tidak bisa tinggal diam, ambil bagian di dalam pembelaan terhadap negara kita, yaitu Indonesia yang kita cintai. Oke, di situ ya. Iya, baik, luar biasa Bapak. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik, Bapak tadi telah menyampaikan bagian dari sub tema, ada poin yang keempat salah satunya ya, berkaitan dengan kepedulian kaum awam terhadap negara Indonesia. Di dalam membela negara. Kemudian berdasarkan tema besar ini adalah awam berjalan bersama membangun gereja dan dunia. Ini sungguh luar biasa. Nah, apa yang menjadi landasan kitab suci yang dapat kita sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada berkaitan dengan tema kita? Silakan. Jadi kalau kita mencoba untuk membuka kitab suci kita, di sana di dalam Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Intinya saja, Yesus bersabda begini, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Jadi begitu sederhananya Tuhan Yesus itu mengharapkan bagi kita itu menjadi garam. Sampai di sana katakan, garam itu kalau tidak asin maka hanya diinjak-injak orang lalu akhirnya dibuang.
Maksudnya adalah sebagai berikut, bahwa setiap mereka yang percaya kepada Kristus, murid-murid Kristus, hendaklah menjadi garam. Artinya memberikan rasa enak. Biarpun sedikit tidak apa-apa, tapi membuat masakan itu menjadi enak. Dan juga menjadi terang, artinya menjadi cahaya, menjadi kekuatan juga bagi masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, apapun yang dilakukan oleh saudara-saudari kita, kaum awam itu, hendaklah itu bercahaya, memberikan contoh, memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan juga keteladanan, supaya bagaimana ini bisa menjadi maju. Itulah sebabnya sederhana sekali, kamu adalah garam. Demikian juga awam di dalam rangka membangun gereja, sekaligus juga membangun dunia dan masyarakat. Artinya kita hendaklah juga menggarami lingkungan kita, yang kecil pamannya keluarga, lalu RT, RW pamannya saja, lalu sampai ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah kita itu menyinari, memberi terang, memberikan rasa kepada masyarakat, supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang lebih manusiawi, lebih bermartabat, dan menjadi lebih baik. Yes, itu. Iya, luar biasa. Kemudian bagi umat Katolik, berkaitan dengan bulan kebangsaan ini, dengan tema yang selalu kita sampaikan, tentu ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Nah, mohon penjelasan Bapak, nilai-nilai apa yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lakukan sebagai umat Katolik bila dikaitkan dengan kata-kata Monsinyur ini selalu tidak pernah terlupakan. Iya, tidak pernah terlupakan. 100% Katolik, 100% Indonesia dan 100% Katolik. Ya, terlebih di bulan kemerdekaan ini. Silakan monggo. Ya. Jadi begini, memang Monsinyur Sugio Pranoto itu pernah menyampaikan, dan ini menjadi kata-kata yang begitu luar biasa, menjadi moto bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat kita Katolik, 100% Indonesia, 100% Katolik. Ya. Artinya bukan supaya seluruh Indonesia itu menjadi Katolik semua, itu tidak. Tetapi kalau bisa ya syukurlah, tetapi maksudnya kan bukan itu. Jadi 100% Indonesia, artinya kita dipanggil, orang Katolik itu dipanggil menjadi warga negara yang nasionalis. Cinta bangsa, cinta tanah air. Nah, di dalam cinta bangsa dan cinta tanah air ada nilai-nilai yang tentu saja bisa kita kembangkan. Contohnya yaitu nilai pengorbanan. Kita kan juga tahu bagaimana untuk merebut kemerdekaan dari Jepang pada saat itu kan juga pengorbanan yang luar biasa. Maka banyak pahlawan-pahlawan yang gugur untuk keutuhan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita kenangkan umpamanya Yosefat Sudarso, bagaimana pada saat itu merebut Irian Jaya atau Irian Barat, pada saat itu di Kepulauan Aru, pada waktu kapalnya tertembak, dia suarakan, kobarkan semangat perjuangan. Yosudarso, bagaimana Adi Sucipto pada saat itu membawa obat-obatan, pesawatnya ditembak di Ngoto di dekat Yogyakarta itu. Demikian juga ada Slamet Riyadi. Monsinyur Sugio Pranoto sendiri akhirnya di situ juga diangkat menjadi pahlawan. Jadi panggilan nilai yang harus diperjuangkan yaitu cinta bangsa, cinta tanah air, dan di sana ada nilai-nilai pengorbanan, itu satu. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus melaksanakan tugas-tugas negara demi kemajuan negara dan bangsa, itu yang didasari oleh dasar yaitu kasih dan juga hukum-hukum yang disampaikan oleh Kristus. Kejujuran. Tidak gampang sekarang menjadi seorang yang benar-benar jujur, lalu rendah hati. Demikian juga di situ semangat untuk pantang menyerah di dalam melaksanakan tugas. Kita kenangkan saudara-saudari kita yang bertugas di atas, di puncak gunung, di parit-parit, lalu mungkin di bukit-bukit yang jauh dari keramaian. Mereka juga ingin memajukan bangsanya. Di sana boleh dikatakan bagaimana bangsa itu bisa maju. Seperti yang anak saya yang kebetulan bertugas di perbatasan Malaysia. Listrik belum ada.
Jalan harus jalan air, selalu sepi, gosok-gosok sendiri, masak-masak sendiri. Itu semua demi kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan kondisinya. Jadi bekerja keras, lalu juga jujur, lalu juga tanggung jawab, ini merupakan panggilan yang harus kita laksanakan di dalam membangun masyarakat atau negara atau bangsa. Demikian juga kita kan juga sudah dicanangkan 4 pilar itu luar biasa itu para bapak-bapak bangsa kita. 4 pilar yang harus ditegakkan karena ini mencoba untuk digoyang, termasuk yaitu Pancasila yang menjadi dasar perekat bangsa yang harus kita pertahankan dengan segala macamnya. Jangan sampai diganti dengan dasar-dasar yang lain ini yang akan mengacaukan. Lalu Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan. Realitas Indonesia itu kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beragama macam-macam, adat istiadat yang berbeda. Nilai itu juga harus kita kembangkan, kebinekaan itu. Maka di dalam Kemenak itu ya, Kementerian Agama dicanangkan moderasi beragama. Karena moderasi itu perekat antar penganut-penganut agama supaya bisa hidup berdampingan, damai dan sejahtera ya, sehingga begitu rukun. Karena memang ada unsur-unsur yang berusaha untuk memecah belah. Melalui agama itu yang paling gampang, paling riskan itu. Maka di situ Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan. Lalu NKRI itu harga mati, ya harga mati. Lalu Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan, sebagai rambu-rambu bagaimana kita berbangsa dan juga bernegara. Itu kita pertahankan sehingga tepat sekali 4 pilar di dalam hidup berbangsa dan bernegara itu sesuatu yang harus kita pertahankan. Maka sebagai bangsa, nilai pengorbanan, nilai perjuangan dengan segala macamnya, termasuk ambil bagian menegakkan 4 pilar kebangsaan kita supaya bangsa Indonesia jaya, utuh, lalu juga tidak gampang digoyang sana, goyang sini. Karena ada kekuatan-kekuatan luar atau dari dalam yang kadang-kadang berusaha untuk mengacaukan, menggoyangkan negara kita. Nah, itulah nilai-nilai yang harus kita perjuangkan. Umat Katolik harus ambil bagian secara aktif. Ya harus sungguh-sungguh berusaha. Bagaimana menjadi warga negara yang baik, membayar pajak, mentaati aturan-aturan yang berlaku, patuh kepada pimpinan. Kita kan yakin pimpinan kita itu pimpinan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatu. Maka nilai-nilai itulah yang harus kita hidupkan, kita wujudkan, kita kembangkan sebagai umat Katolik, yaitu kaum awan, ambil bagian kita di negara ini. Oke. Iya, apalagi Katolik itu artinya umum universal, terbuka. Yes. Iya, baik. Kemudian Bapak, sebagai warga gereja Katolik, bagaimana cara kita harus mewujudkan secara iman dalam hidup menggereja, terlebih di dalam lingkup masyarakat luas? Ya, di dalam hidup menggereja. Jadi kita kan warga gereja, maka kita ada kewajiban untuk menumbuh kembangkan hidup persekutuan. Di dalam gereja awal, di sana kan ada 4 pilar yang harus ditumbuh kembangkan. Persekutuan, koinonia, lalu juga pelayanan, liturgi, mendengarkan dari para rasul itu, ajaran, lalu martiria. Jadi sebagai anggota gereja itu kita berkewajiban untuk mengkonkretkan 5 pilar hidup menggereja itu, bagaimana supaya di dalam hidup menggereja terjadi persekutuan yang diharapkan seperti gereja purba itu satu. Lalu kaitannya dengan masyarakat, maka gereja ini berusaha untuk hadir ambil bagian di dalam membangun masyarakat, contohnya dalam bidang pendidikan. Di mana-mana sajalah bidang pendidikan itu gereja ambil bagian, dan yang didirikan oleh gereja umumnya baik. Sebab kalau tidak baik untuk apa? Ya, maka supaya bercahaya baik. Kita mengenal untuk di Jambi kan ada Xaverius. Lalu ada De Brito di Jogja itu Santa Maria, lalu juga ada Carolus, ada Van Lith, dengan segala macam. Pokoknya dalam bidang pendidikan harus baik karena itu membentuk karakter bangsa. Ya, karakter anak-anak yang membangun itu.
lalu dalam bidang kesehatan, rumah sakit, lalu juga pada bidang sosial pelayanan, juga berkaitan dengan menata lingkungan supaya menjadi lebih baik martabatnya. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai anggota gereja. Ya, yes. Baik, Bapak dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan pada siang hari ini. Baik Bapak tadi menyampaikan tentang bagaimana kita sebagai umat Katolik itu harus bisa mengikuti menjalani 5 pilar gereja sebagai tonggak gereja. Nah kemudian di bulan kebangsaan Republik Indonesia ini kita kan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Secara ke dalam gereja Katolik bagaimana harus memaknai di bulan kemerdekaan ini? Ya, jadi begini. Dalam bulan Agustus memang kita sungguh bersyukur karena kita sebagai bangsa sudah dinyatakan merdeka. Tapi kan artinya belum selesai semua, baru selesai. Masuk ke pintu untuk mencapai kemakmuran yang kita harapkan. Di dalam kitab suci dalam Galatia, yaitu ajaran Santo Paulus mengatakan, Galatia 5 sebenarnya 13 sampai sekian itu, kita sudah dimerdekakan sebenarnya. Kita sudah dimerdekakan pada saat kita itu percaya kepada Kristus. Artinya kalau sudah dimerdekakan kita juga jangan sampai kembali pada perbudakan yang dilakukan oleh kuasa dosa dan iblis. Maka dari itu kemerdekaan yang sejati yaitu kemampuan untuk menghilangkan, menjauhkan segala daya upaya yang bisa merusak spiritual dan rohani kita, lalu akhirnya melahirkan suatu tindakan atau sikap yang kurang terpuji. Itu satu. Maka bagaimana makna kemerdekaan 17 Agustus khususnya tahun 79 ini, yang ke-79 tahun 2024 ini, kita juga tetap bersyukur. Ya, kita bisa menikmati, tetapi kita tidak cukup menikmati, tapi mari kita ambil bagian untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Tadi kan sudah saya katakan dalam bidang pendidikan. Gereja Katolik harus ambil bagian secara aktif. Demikian juga dalam bidang kesehatan. Rumah sakit di mana-mana dibangun untuk ambil bagian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu juga kerjasama dengan pemerintah, itu jangan dilupakan. Kita itu kadang-kadang tidak mau memanfaatkan bagaimana uluran tangan pemerintah itu kepada kita. Tapi kita harus menyambut, kita kerjasama dengan pemerintah, bagaimana ambil bagian untuk tugas-tugas gereja sekaligus tugas-tugas yang diberikan oleh negara kepada kita. Contohnya nanti tanggal 24 kami dari Gereja Katolik khususnya Paguyuban Emmaus ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan lalu juga konsultasi bagi lansia. Kita tahu lansia-lansia itu yang sudah 60 tahun ke atas ini kadang-kadang kan dalam tanda petik sering terlupakan. Mereka kadang-kadang merasa kesepian, mereka kadang-kadang merasa tidak tersapa. Maka Paguyuban Emmaus kerjasama dengan Persekutuan Doa Trinitas, lalu kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota, ini bersama-sama untuk memberikan pelayanan kepada para lansia itu dalam rangka menjaga kesehatannya, supaya mereka juga, kalau lansia sehat, negara itu juga kuat. Maka jangan melupakan kita perlu kerjasama dengan pemerintah. Karena pemerintah itu hakikatnya juga berusaha untuk membangun kebersamaan dengan kita. Secara singkat Bapak, pesan-pesan iman yang dapat Bapak sampaikan secara singkat. Secara singkat, jadi begini saudara-saudariku sekalian umat Katolik di mana saja berada, sebenarnya Anda itu terpanggil untuk ambil bagian di dalam membangun komunitas Anda, komunitas kita, gereja kita, entah di mana saja, apakah di kota, apakah di pelosok-pelosok dan sebagainya, mari kita bangun kebersamaan, persaudaraan kita, kemajuan kita bersama. Lalu yang kedua juga ambil bagian termasuk
anggota KUR, anggota ini itu dan sebagainya supaya untuk kemajuan bersama. Dan juga kita hidup di tengah masyarakat, mari kita bersama-sama ambil bagian sumbangsih kita untuk masyarakat di sekitar kita, entah gotong royong, jadi pengurus RT, entah pengurus pemuda atau apa saja, itu demi kemajuan bersama. Jadi jangan sampai melupakan hidup di dalam negara, ambil bagian di dalam perkembangan negara. Demikian juga gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan juga selamat kita menikmati kemerdekaan yang 79 tahun. Iya, baik. Oke. Terima kasih untuk kebersamaannya Bapak dan pemirsa terkasih. Sebagai umat Katolik kita harus mampu berpikir dan bersikap secara dewasa dalam iman, mampu menjadi garam dan dapat dikenali oleh rasanya, serta sebagai bahan pengawet yang penting dan memiliki makna kekuatan yang baik dan berani melebur dalam kondisi kebersamaan dengan segala keprihatinan dan kekhawatiran di masyarakat. Akhir kata, saya Teresia Ari Sukarni mengucapkan terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati, dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Nusantara Baru Indonesia Maju.